Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ahibati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang ilmu akidah, belajar tentang iman. Yang langsung insyaallah kita akan belajar membaca daripada kitab yang dituliskan oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Beliau merupakan ulama abad ketiga keempat Hijriah ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i dikenal beliau adalah pakar mazhab Imam Syafi'i satu-satunya di masa beliau, dan beliaulah yang mengarang kitab Muhazzab yang disyarah oleh Imam An-Nawawi setelah itu menjadi ensiklopedi daripada mazhab Imam Syafi'i ya, sampai 18 jilid kitabnya, dan alhamdulillah sempurna kitab itu sampai kepada kita hari ini. Makanya bagus sekali, lengkap mazhab itu ya. Kitab Muhadzab itu disyarah oleh Imam Abu Ishaq, ditulis oleh Imam Abu Ishaq Al-Syirazi. Ini beliau sampaikan sendiri adalah merupakan pekerjaan hidup beliau, kata beliau. Ini hasil daripada ilmu kehidupan beliau di dalam masalah fikih ya. Jadi betul-betul kitab tersebut, usul mazhab Imam Syafi'i, itu betul-betul mampu beliau tulis dalam satu kitab. Kemudian pembagian permasalahan beliau bagi, betul-betul mampu beliau klasifikasi dengan baik. Makanya datang Imam Nawawi, betul-betul Imam Nawawi mensyarah kitab itu ya, dengan baik pula. Nah, di sini di dalam masalah akidah Abu Ishaq Al-Syirazi juga beliau ya, membuat klasifikasi dan juga membuat usul-usul daripada mazhab Ahlus Sunnah, Ahlul Haq. Yang beliau sebutkan Ahlus Sunnah itu sebagai Ahlul Haq. Nah, asal usul beliau ini belajar dari siapa? Abu Ishaq Al-Syirazi. Beliau lahir 393 Hijriah, meninggal tahun 467 Hijriah. Jadi sebelum pada saat beliau meninggal, Imam Al-Ghazali sudah baru lahir. 450 Hijriah Imam Al-Ghazali lahir. Abu Ishaq Al-Syirazi ini ya, beliau belajar daripada Imam Al-Baqillani dalam masalah akidah. Imam Al-Baqillani belajar pada Abu Hasan Al-Bahili yang murid langsung daripada Abu Hasan Al-Ash'ari. Di antara murid-murid langsung terkenal Abu Hasan Al-Ash'ari itu adalah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Itu ada Abu Abdullah Ibnu Mujahid, itu yang pertama yang terkenal. Kemudian setelah itu adalah Abu Hasan Al-Bahili ya. Kemudian ada Bandar bin Husain ya. Kemudian ada juga Tabari
Tabari yang bukan penafsir ya. Jadi dua yang paling terkenal memiliki banyak murid itu adalah Abu Abdullah Al-Mujahid, Ibnu Mujahid bersama dengan Abu Hasan Al-Bahili. Abu Hasan Al-Bahili ini punya banyak murid. Di antara murid beliau ini adalah Imam Al-Baqillani. Imam Al-Baqillani ini punya murid, inilah Abu Hasan Abu Ishaq Al-Shirazi ini, yang kitabnya kita baca bersama pada subuh ini insyaallah taala. Kita kenal sedikit tentang beliau. Beliau itu dituliskan oleh para sejarawan, di antaranya Imam Az-Zahabi. Di antaranya Imam Az-Zahabi menuliskan tentang beliau itu siapa. Beliau ini seorang yang dianggap adalah betul-betul yang memahami tentang mazhab Imam Asy-Syafi'i pada masa beliau, dan beliau adalah orang yang sangat memperjuangkan akidah ahlul haqq, ahlus sunnah. Lalu kita lihat kehidupan beliau itu fakir, bukan cuma miskin tapi fakir. Dan beliau wara, zuhudnya sangat beliau jaga. Dalam kondisi beliau fakir tapi seorang alim, secara ilmu kaya raya dan luar biasa. Secara ilmu, keilmuan beliau, tapi secara harta beliau hidup fakir. Sering beliau lapar ketimbang kenyang. Murid beliau banyak, hidup beliau wara dan zuhud seperti itu ya. Dan beliau juga disebutkan tidak menikah. Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, beliau sebutkan bahwa di antara ulama-ulama yang tidak menikah ini beliau, Abu Ishaq Al-Shirazi. Kalau selama ini kita kenal siapa-siapa saja, misalkan ada Imam An-Nawawi juga tidak menikah ya. Ini di antaranya ini juga yang tidak menikah disebutkan adalah Abu Ishaq Al-Shirazi ini, yang beliau mampu mengarang kitab dalam mazhab itu adalah, yaitu yang paling besar, yaitu kitab Al-Muhadzab itu. Memangnya beliau tidak ikut takdir ya, beliau pilih takdir beliau sendiri ya. Beliau menikah dengan ilmu, artinya begitu, hidup demi untuk khadim lil ilm, sehingga beliau tidak menikah. Imam An-Nawawi juga seperti itu. Nah, jadi jangan cuma bilang-bilang berapa orang istri ya, tapi ada juga loh ulama yang tidak punya istri. Jangan mikir lebih sunnah kalau sudah punya banyak istri ya. Ada juga ulama sunnah nggak punya istri, ada juga ya. Tapi jadi ulama dulu ya. Nah, di antara kisah-kisah disebutkan tentang beliau itu yang sangat luar biasa, akhlak beliau itu dalam beliau mengajarkan para sahabat beliau ya. Beliau pernah misalkan ya, pernah beliau jatuh uang di jalan. Ketika beliau jatuh uang di jalan, beliau lihat di kocek beliau sudah tidak ada lagi uang. Beliau balik ke belakang, beliau cari uang itu. Ketika sampai di tempat itu, beliau ragu, jangan-jangan ini bukan uang saya tapi uang orang lain yang jatuh ini ya. Beliau sudah jatuh uang beliau ya. Balung, karet balung. Kalau dulu kan ada balung khusus untuk uang itu. Nah, karena uang terbuat dari dirham dan dinar. Orang Aceh juga ada balung uang dulu, emang kecil ya. Jatuh. Ketika beliau dapatkan itu, ini kan ada kemungkinan bukan punya saya tapi punya orang lain, seperti mirip seperti saya, seperti punya saya. Ada kemungkinan enggak? Ada. Beliau tinggalkan, enggak jadi beliau ambil. Ada kemungkinan punya orang lain. Nah. Wara' beliau. Begitu juga ketika beliau sedang, ini semua dituliskan ada, cuma kalau saya baca satu persatu akan lama, kisahnya saja. Biasa apa saja yang membaca kisah beliau dapatkan ini. Beliau sedang jalan dengan murid beliau, di jalan tiba-tiba datang anjing dari depan. Kan sering di jalan ketemu anjing ya. Kalau kita ketemu anjing, pasti anjingnya si kita yang lari atau anjing yang lari, atau sama-sama tidak lari ya. Macam-macam kemungkinannya ya.
Jadi ketika anjing ada di depan, ya, murid beliau ada yang mentiup anjing itu, ya, tiup, ya, menggertak anjingnya supaya anjingnya lari. Nah, apa kata beliau? Ya, ama alimta anna tariqa baini wa bainahu mushtarakun. Kamu yang menakut-nakuti anjing sehingga anjing itu harus lari dari jalan. Apakah kamu tidak tahu bahwa jalan ini adalah hak bersama antara kita dengan anjing? Anjing punya hak juga berjalan di jalan ini. Kita juga ada punya hak. Ya, ya, seorang ulama faqih, ya, yang beliau tahu ada hak binatang juga yang harus dihargai. Dia berhak berjalan juga sama hidup di lingkungan kita selama tidak mengganggu kita. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Begitu juga beliau, Imam Az-Zahabi sendiri juga meriwayatkan bahwa beliau diceritakan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Abu Bakar wa Umar. Bersama Nabi ada Abu Bakar dan Umar juga. Faqultu ya Rasulullah balagani anka ahadits katsirah an naqilil akhbar fa uridu an asma' minka haditsan atasharraf bihi fid dunya. Ya. Lalu beliau ketika jumpa dengan Nabi, langsung beliau mengatakan, wah ya Rasulullah, jumpa dalam mimpi ini, telah sampai kepadaku banyak sekali hadis-hadis darimu, ya. Fa uridu an asma' minka hadisan, maka aku ingin langsung mendengar hadis darimu supaya aku merasa mulia di dunia ini. Nah, faqala li ya syekh, ya. Dan Nabi pun menjawab dalam mimpi beliau. Nabi menjawab, ya syekh, ya, ya syekh, ya, ya syekh. Syekh ini dalam kebiasaan orang Arab paling kurang namanya adalah orang-orang yang dimuliakan, yang tua, tapi tua segi umur. Pokoknya mau ilmu nggak punya ilmu, ya, udah tua dikatakan syekh. Ya. Ada juga, ya, bagi di kalangan para ulama pemakaian kata syekh ini untuk yang ubah bahasa kitanya. Emang dialah asal usulnya. Ya. Orang yang paling dimuliakan secara keilmuan. Nah, samani syekh, beliau katakan bahwa dalam mimpiku Rasulullah memanggilku ya syekh. Ya syekh. Fa khatabani bihi, Nabi memanggilku dengan kata-kata itu. Wa kana yafrah bihadza qala anni man arada salamah falyatlubha fi salamati ghairihi. Nah, maka aku sungguh sangat mulia, aku sungguh sangat gembira dengan mimpi tersebut dan Nabi memanggilku itu. Nah, itu diantara sedikit kisah beliau yang banyak disebutkan oleh para ulama. Nah, diantara kitab-kitab yang beliau karang banyak beliau karang. Bayangkan beliau tidak menikah, ya, maka pekerjaan orang yang tidak menikah demi ilmu, ya, maka kita akan dapatkan karya yang banyak. Kita sudah menikah akan banyak disibukkan dengan masalah keluarga, masalah istri, masalah anak-anak, tambah sibuk, ya. Kalaupun nggak ada sibuk tentang masalah keluarga, ya sibuk dengan masalah dunia yang lain. Kalau kita nggak betul-betul khadim lil ilm. Tapi Allah menjadikan di kalangan umat Nabi Muhammad ini selalu ada orang-orang yang mereka hidup untuk khadim lil ilm, menjadi khadim bagi ilmu, ya, di atas segala sesuatu. Dan kita sangat perlu menghargai apabila ada orang-orang di kalangan kita yang dia hidup untuk khadim lil ilm, betul-betul berkhidmah demi ilmu. Kita mesti support, mesti kita bantu dia. Dan itu manhaj daripada Azhar. Al-Azhar, para ulama-ulama di Al-Azhar yang mereka ulama-ulama yang menyebarkan ilmu, maka wakaf di Al-Azhar itu diberikan untuk menyambung hidup mereka. Mereka tidak harus pergi lagi untuk nyangkul, nggak pergi harus mencari sesuap nasi hari-hari demi anak mereka, tapi mereka dibekali semuanya. Anak-anak mereka diurus, keluarga mereka diurus, mereka berkhidmah demi ilmu. Makanya banyak murid-murid ulama Al-Azhar punya murid yang banyak, sehingga keilmuan Al-Azhar itu terjaga dengan baik. Kenapa? Ulama-ulamanya itu nggak usah mikir lagi yang lain, itu semua disupport
oleh Al-Azhar. Sehingga sampai hari ini bukan cuma ulama-ulama yang disupport, tapi apa juga murid-muridnya juga yang belajar juga diberikan beasiswa oleh Al-Azhar supaya mutlak belajar khusus tentang ilmu, dan wajib setelah itu kembali ke negerinya masing-masing. Seperti kami yang belajar ya. Ada yang tanya, Ustaz kan dah S1, S3, S2, S3 di Al-Azhar, pernah ngajar jadi dosen di sana. Kalau kita kan begitu, sering dengar sudah doktor di sana di sebuah universitas, kemudian diangkat jadi dosen di situ. Azhar enggak ada istilah dosen dari kita enggak. Wajib bagi kamu pulang ke negerimu, di sana jadi dosen, jadi apa di sana, bukan di sini. Di sini sudah ada ulama kami. Kamu dididik oleh ulama ini, balik kembali sana, jadilah apa saja di negerimu. Enggak boleh, enggak ada orang luar negeri jadi dosen di sana, enggak ada. Bukan gara-gara kita enggak layak pakai, tapi karena apa? Beda cara pemikirannya. Kamu tugasmu di negerimu, kamu dibayar dari A sampai Z di sini untuk belajar ilmu, setelah itu balik pulang, ajarkan untuk orang di sana. Ya, begitu. Nah, jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, di antara kitab-kitab yang beliau karang seperti kita sampaikan tadi itu Al-Muhadzab fil Madhab, kemudian Tabsirah fi Usulul Fiqh, usul fikih juga pada beliau karang kitab. Kemudian ada kitab Aqidatus Salaf. Aqidatus Salaf beliau karang juga, ya. Dan itu tidak sampai kitab itu pada kita, ya. Di antaranya juga adalah Usul ila Masail Usul, Syarah Al-Luma, kemudian juga adalah Al-Isyarah ila Madhab Ahlil Haqq. Al-Isyarah ila Madhab Ahlil Haqq. Ini kitab yang sampai dan alhamdulillah ada di tangan kita. Sudah ditahqiq oleh para ulama. Ditahqiq artinya apa? Kitab ini telah dipelajari asal usulnya, dipelajari sampai teks-teks tulisan-tulisannya, betul tidak yang beliau tulis ini, kemudian ada salah enggak di antara setiap kalimat-kalimatnya itu, dengan komparasi berbagai macam makhtutat manuskrip yang ada. Jadi ini jadilah seperti yang ada di depan kita. Ini dikeluarkan oleh Kementerian Wakaf Mesir. Nah, jadi begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi kita ingin belajar kalau begitu dari abad ketiga ini, bagaimana pada abad itu beliau menjelaskan isyarat apa mazhab ahlul haq dalam masalah akidah, apa saja ulama salaf atau ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah sampai saat itu mereka yang mereka yakini dalam masalah akidah sebagaimana adanya dari abad ketiga dan keempat langsung. Nah, sedikit sebelumnya adalah latar belakang ditulis kitab ini. Nah, itu dia, ilmu ini juga perlu, ya. Latar belakang ditulis kitab ini adalah sejarah sedikit. Pada tahun abad ketiga dan keempat, pada saat itu, apakah umat Islam itu satu model akidah aliran semuanya atau beragam? Banyak model firak, namanya firqah, aliran-aliran kepercayaan secara akidah pada saat itu. Banyak macam. Tahun ketiga Hijriah, keempat Hijriah itu luar biasa. Orang Syiah sangat kuat pada saat itu. Pada abad keempat itu Ka'bah Hajar Aswad itu dicuri. Tidak ketahuan di mana. Dicuri pada saat itu. Terjadi peperangan sampai di Ka'bah. Luar biasa. Permasalahan abad ketiga, abad keempat, aliran kepercayaan pada saat itu di dalam kalangan umat Islam, ya. Mu'tazilah kuat, ya. Kemudian Qadariyah kuat, kemudian juga Khawarij juga banyak sektenya, ya. Syiah banyak sektenya, dari sekte yang dekat dengan ahlu sunnah sampai mereka yang sangat sesat sekali, ya. Jadi banyak sekali permasalahan pada zaman itu, sehingga lahirlah banyak para ulama menjelaskan nih sebenarnya akidah ahlu sunnah yang sesuai itu seperti apa, seperti ulama salaf. Nah, ini dah perlunya. Maka Imam Al-Asy'ari kalau kita dengar, beliau disebutkan kayak kita baca-baca, kita dengar daripada guru-guru kita, dikatakan bahwa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari lah yang meletakkan keilmuan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Memangnya akidah dari beliau? Enggak lah, akidah daripada Nabi, daripada para sahabat. Tapi jasa beliau apa? Nah, ini dia. Kenapa Abu Hasan Al-Asy'ari? Kan sebelum beliau banyak juga para tabi'in, tabi'in, ulama-ulama yang lain, Imam Syafi'i dan yang lain banyak, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, kemudian banyak lagi yang lain, Imam Laits, banyak.
Kenapa Abu Hasan Al-Asy'ari yang beliau abad ketiga, ulama abad kedua kan banyak. Kenapa harus beliau? Karena beliau itu berada di Baghdad, di Basrah, di Irak. Irak pada saat itu bersama dengan Syam, itu tempat di mana berbagai macam sekte-sekte itu pada masa itu tumbuh subur dan banyak sekali. Dan beliaulah yang banyak meradun, menolak dan membantah syubhat-syubhat orang-orang yang kepercayaannya sudah melenceng jauh daripada Islam. Beliau yang berhasil, yang mampu meluruskannya, ya. Dan betul-betul hidup beliau dedikasikan untuk membantah kepercayaan orang Syiah, orang Khawarij, bahkan orang filosof-filosof yang tidak sesuai dengan Islam. Beliau bantah. Sehingga karangan Abu Hasan Al-Asy'ari itu sampai 200 lebih karangan beliau. Dan tafsir Al-Quran juga lengkap beliau karang. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, karena ini fungsi beliau, hidup dedikasi untuk itu, kemampuan beliau untuk membantah, menjawab, inilah dia. Sehingga Mu'tazilah hari ini hilang, nggak ada lagi. Kenapa hilang, tidak ada lagi? Nah, berhasil beliau jawab semuanya. Sehingga apa saja pemikiran mereka yang rancu, beliau luruskan. Sudah ada langsung ininya. Sudah ada langsung jawabannya daripada beliau. Jadi hilang Mu'tazilah itu. Betul-betul beliau jawab semua syubhat mereka. Hilang. Banyak beliau karang kitab, sampai 200 lebih. Lalu Ustaz, kalau begitu lengkap dong tentang masalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, pemikiran beliau lengkap semuanya, kitab-kitabnya. Tidak lengkap sampai kepada kita. Kitab ini banyak yang dibakar, banyak yang dihilangkan dalam sejarah. Kenapa? Karena beliau banyak membantah. Berarti beliau punya banyak musuh. Punya banyak musuh yang tidak senang dengan beliau. Nah, sehingga murid-murid beliaulah yang pemikiran beliau semua hal ini yang melestarikan itu. Nah, murid-murid beliau diantaranya Ibnu Furak. Beliau karang sebuah kitab bernamanya Al-Maqalat. Itu beliau sarikan daripada semua karangan daripada Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau sarikan. Kenapa? Kata beliau, takut kalau seandainya karangan beliau hilang. Beliau sarikan semua dari puluhan kitab-kitab beliau sarikan dalam sebuah kitab namanya Maqalat, dan itu sampai pada kita. Pada abad 20 berhasil ditemukan kitab itu sehingga menjadi rujukan penting. Nah, begitu dijaga oleh para ulama. Nah, Abu Ishaq Asy-Syirazi ini, beliau pada abad ketiga itu, ya, pada abad keempat Hijriah, terjadi banyak perdebatan antara beliau dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya juga adalah perdebatan yang gara-gara itu beliau karang kitab ini. Apa itu? Hanabilah. Pada zaman beliau hidup, Hanabilah ini adalah mereka yang mendakwakan diri pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Itu memusuhi beliau dan bahkan memfitnah beliau bahwa beliau telah menyebarkan aliran ataupun yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya. Jadi beliau hidup untuk ilmu seperti itu, difitnah beliau tidak sesuai yang beliau ajarkan Al-Quran dengan sesuai dengan akidah Quran dan Sunnah. Dan beliau dapatkan pada saat itu orang-orang yang menisbahkan perkataan kepada para ulama-ulama Sunnah yang mereka tidak pernah katakan, karena musuh banyak. Nah, akhirnya beliau menulislah kitab ini, dan pernah terjadi perang sampai meninggal banyak orang pada saat itu, ya, antara Hanabilah dengan kelompok lain, sehingga terjadilah kekacauan. Akhirnya beliau sebagai insaf untuk ilmu, beliau karang kitab ini. Apa sih sebenarnya yang diyakini oleh ulama-ulama ahlul haq, ulama-ulama ahlus sunnah dalam bidang akidah? Beliau tulislah kitab ini. Begitu sedikit adalah latar belakang dituliskan kitab ini, karena pernah terjadi fitnah bahwa dikatakan bahwa ulama-ulama sunnah, ulama-ulama sepahkan seperti beliau, yang enggak beliau katakan dikatakan pada orang lain, itu pendapat beliau. Kan sering begitu, kalau kita punya banyak musuh, maka musuh kita bilang macam-macam tentang kita. Akhirnya demi itu
tulis kitab ini supaya jangan banyak lagi fitnah yang muncul dan timbul. Nah, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana Allah bi'ulumi fid darain. Qala Syekh Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Fairuzabadi, ya, rahimahullah, amma ba'd fa inni lamma ra'aitu qauman yantahiluna al-ilma wa yunsabuna ilaihi wa hum min jahlihim la yadruna ma hum alaihi yunsibuna ila ahli al-haqqi ma la ya'taqidunahu. Kata beliau apa, ya, sesungguhnya aku ketika melihat kaum yang mereka itu, ya, yantahiluna al-ilmi wa yunsibuna ilaihi, yang mereka itu dipanggil sebagai ahli ilmu, seakan mereka itu orang berilmu, ya. Wa hum min jahlihim, padahal ada kejahilan daripada mereka, la yadruna ma hum alaihi, yang mereka tidak mengetahui bagaimana mereka itu sendiri. Jadi kata beliau, ada orang-orang yang hidup pada masa beliau, mereka itu nampak berilmu, tetapi, ya, mereka tidak sadar bagaimana kondisi mereka sendiri, ya. Yunsibuna ila ahlil haqqi ma la ya'taqidunahu, mereka menasabkan perkataan-perkataan dan pendapat kepada ahlul haq yang sama sekali mereka tidak mengatakan demikian. Nih, lihat nih, ada pada masa beliau kaum, sekelompok orang yang mereka nampak berilmu, tetapi mereka mengatakan perkataan kepada ulama-ulama yang kadang perkata itu ulama itu enggak mengatakan demikian. Maka hati-hati, ya. Kita bicara tentang masalah tentang si fulan ataupun mereka, tetapi betul enggak kita sudah paham apa yang mereka katakan sebelum kita mengkritik mereka. Nah, kita harus paham, kita harus insaf. Kalau tidak sependapat dengan siapapun, kita paham sudah enggak pendapat mereka, sehingga saya mengkritisinya, mungkin saya salah paham. Saya harus betul-betul mau memahaminya dulu. Kemudian wala fi kitabin hum yajidunahu, dan apa yang mereka nisbahkan perkataan daripada ahlul haqi itu, padahal mereka enggak baca dalam kitab-kitab mereka, tapi sudah mereka katakan, inilah mereka katakan demikian, padahal enggak mereka tulis dalam kitab mereka. Liyunaffiru qulubul amma minal maili ilaihim. Kenapa mereka, ada kelompok orang berbuat yang demikian, menisbahkan kepada ulama-ulama ahlu sunnah pada saat itu yang padahal mereka tidak mengatakan, supaya orang-orang awam menjauhi mereka. Lihat, ya, ada kelompok orang yang mengatakan perkataan terhadap ahlul haq yang padahal ahlul haq, para ulama pada saat itu enggak mengatakan demikian. Kenapa mereka buat demikian? Supaya orang-orang awam jangan mendekat mereka. Jadi hal-hal yang hana terpuna tentang siraurangnya, ya. Dan beliau katakan itu dialami oleh beliau, yang hana pegah demi udang geplung daripada beliau. Nah, wa ya'murunahum abadan bitakfirihim wa la'nihim. Nah, dan kelompok ini juga dengan menisbahkan perkataan yang tidak benar terhadap ahlul haq, mereka mengkafirkan ahlul haq dan ahlus sunnah dan melaknat mereka. Nah, itu kejadian pada masa beliau. Jadi beliau dikafirkan, beliau juga dilaknat, karena dianggap nih, orang tidak benar bukan ahlus sunnah, yang sunnah cuma kami saja. Mereka yang mengatakan itu terjadi pada masa beliau. Maka ini sedikit beliau jelaskan sejarah kehidupan dengan beliau. Beliau saja ada yang mengkafirkan beliau, ya. Ada kelompok-kelompok yang mengkafir dan melaknat, ya Allah. Nah, kejadian pada masa beliau ada kelompok yang seperti itu. Ahbabtu an ushiru ila butlani ma yunsabu ilaihim bima azkuruhu min i'tiqadi. Maka aku ingin untuk mengisyaratkan kepada salahnya perkataan mereka, dan aku ingin, ya, supaya azkuruhu min i'tiqadihim, aku ingin menjelaskan sedikit tentang akidah para ahlul haq tersebut. Wa ana ma'adzalika mukrahun la batal wala da'wa wali da'wa la amal. Nah, dan sebenarnya aku tidak suka ini, kata beliau. Lun sebenarnya hana galaknya. Sebenarnya hana galak buk-buk yang laginya. Artinya payah ulang-ulang atasat. Harus ngulang lagi, menulis, membantah yang seperti itu. Tetapi karena dipaksa oleh kondisi, beliau tuliskan kitab. Harus beliau buat ini,
Sebenarnya yang mudahnya apa? Udah nggak usah dipikirlah. Mereka bilang serah-serah mereka, kok pokoknya saya bukan seperti itu. Tapi beliau juga tulis kitab ini, walakin syara'tu fi ma syara'tu ma i'tirafi bi taqsir haqqi katsir liyarji'a an-nadhiru fi ma jama'tuhu an qabuli qaulil musallin wa yadinullah azza wa jalla bi qaulil muwahhidin al-muhaqqiqin. Tapi yang menjadikan aku tetap menulis kitab ini kenapa? Supaya orang-orang yang datang kemudian mereka mendapat petunjuk dan mereka berakidah sebagaimana akidahnya orang-orang yang solat, kata beliau, dan berakidah dengan kaidah orang muwahhidin, orang yang bertauhid. Jangan mereka salah nantinya. Jadi petunjuk bagi kita. Jadi sebenarnya abad ketiga bagaimana akidah pada zaman itu ahlul haq ya. Nah, kitab ini. Wa qad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza la'ana al-akharu hadhihi al-ummah awwalaha faman kana 'indahu 'ilmun falyudhhirhu fa inna katimal 'ilmi ka katimi ma anzalallahu 'azza wa jalla 'ala Muhammad. Nasihat. Kata beliau, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila orang akhir daripada umat ini melaknat orang-orang dulu, nah kalau ada orang-orang datang saat ini melaknat orang-orang yang dulu, maka faman kana indahu ilmun falyudhiru, siapa yang punya ilmu harus untuk menampakkan. Fa inna katima ilmin fa inna katima ilmi kakatimi ma anzalallahu azza wa jalla ala Muhammad. Karena orang yang menyembunyikan ilmu pada saat fitnah seperti ini terjadi, saling melaknat, mengkafirkan satu sama lain, panena awaknya kafir, orang ini kafir, orang ini bid'ah dan yang lain. Ketika fitnah ini terjadi, orang yang menyembunyikan ilmu itu sama dengan menyembunyikan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, kepada Muhammad, ya, kata beliau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa maqsadi bidzalika nasihat. Maksud saya dengan kitab ini adalah memberikan nasihat. Tidak ingin bermusuhan, bukan, menasehati, memunculkan ilmu. Ketika ahlul haqqi itu justru dituduh mereka tidak sunnah, mereka tidak sesuai Quran sunnah, padahal mereka ahlul haq. Selalu ada tuduhan seperti ini. Maka oleh sebab itu perlu ada setiap masa, setiap saat, setiap waktu, setiap tempat ada orang yang meluruskan masalah. Ya, kita pikir bahwa kenapa ya ada orang yang menuduh-nuduh seperti itu? Itu saja ada. Tapi yang kita salahkan ketika ada orang punya ilmu diam, nggak menjawab, nggak menjelaskan kepada orang awam. Itu kewajiban para ulama, para orang punya ilmu. Fa inna yukmilal mu'minu imanahu hatta yarda li akhil mu'min ma yardahu li nafsih, kata beliau. Bahwa sesungguhnya sempurnanya iman seorang mukmin itu pada saat dia meridhoi bagi saudaranya apa yang dia ridhoi bagi dirinya sendiri, bagi diri sendiri. Nah, lalu kita lihat, nas'alullah ta'ala alla yuhrimana rahmatahu wa an yudkhilana jannatah. Ya, kita meminta, berdoa kepada Allah supaya Allah tidak menjauhkan kita daripada rahmatnya dan supaya Allah memasukkan kita ke dalam syurga. Nah, lalu beliau mau memulai langsung, kata beliau apa? Famin dzalika, apa yang diyakini oleh ahlul haqqi pada masa beliau secara akidah. Beliau poin yang pertama, beliau mulai. Famin dzalika annahum ya'taqiduna anna awwala ma yajibu 'ala al-'aqil al-baligh al-mukallaf al-qasdu ila an-nadhar wal istidlal muaddiyaini ila ma'rifatillah azza wa jalla. Yang pertama diyakini oleh ahlul haqq, ahlu sunnah, kata beliau, adalah mereka meyakini bahwa yang pertama wajib bagi aqil, orang yang berakal, baligh, yang sudah sampai umurnya, al-mukallaf, sudah mukallaf. Nah, itu secara fikihnya kan, aqil, baligh, mukallaf, ya. Al-qasdu ila an-nadhar wal istidlal muaddiyaini ila ma'rifatillah azza wa jalla. Apa itu? Adalah bernalar untuk membuktikan, dan pembuktian yang sampai kepada kita mengenal Allah, ma'rifatullah. Kita bernalar, mencari ilmu untuk mengenal Allah. Itu yang diyakini pertama. Fa'lam, sesuai dengan apa? Sesuai dengan beliau sebutkan daripada
daripada apa namanya, li'anna Allah azza wa jalla amarna bil ibadah faqala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Karena Allah menyuruh kita untuk esok subuh kita dan memulai beribadah membaca secara langsung ikhlas daripada kata kitab beliau, Al-Isyarah ila Madzhab Ahlul Haq. firman Terima Allah, kasih. tidaklah mereka itu disuruh kecuali untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin dan mengikhlaskan agama baginya. Wal ibadah la tasihhu illa bin niyyah, dan ibadah itu tidak akan boleh, tidak akan sahih, tidak akan benar kecuali dengan niat. Sebagaimana sabda Nabi, innamal a'malu binniyat, sebagaimana sabda Nabi, sesungguhnya amalan itu sesuai dengan niat. Wan niyyah al qasdu, dan niat itu dimulai dengan kasad. Nah, ya. Wa yaqulul arab nawaka Allah bihifdhihi ay qasadaka Allah bihifdhihi. Wal qasdu man la ya'rifu muhal. Orang meniatkan tanpa mengetahui itu mustahil, kata beliau. Nah, lihat, beliau bilang bahwa ahlul haqqi dulu, ahlul haqqi meyakini bahwa yang pertama sekali wajib bagi seorang mukallaf yang akil, yang baligh, itu adalah mereka mencari bukti dan pengetahuan yang sampai mereka mengetahui ma'rifatullah. Kenapa? Karena kita disuruh beribadah kepada Allah sesuai dengan ayat, dan seorang beribadah itu dimulai dengan niat, ya kan? Seorang meniatkan tanpa mengetahui, tanpa punya ilmu, bisa enggak? Enggak, itu muhal, kata beliau, mustahil. Sebelum meniatkan solat, belum tahu solat lagi, enggak mungkin. Maka harus belajar solat dulu, baru bisa niat solat. Kita hidup disuruh untuk beribadah kepada Allah. Lalu karena disuruh beribadah kepada Allah, maka kita harus punya dulu pengetahuan sebelum niat ibadah. Pengetahuan dulu, ya, kata beliau. Kemudian fakadzalika aidan fi mas'alatuna li'annahu idza kana ma'rifatu rabbi azza wa jalla wajibatun thumma bitaqlid la yatawassal ilaiha dalla ala wujubin nadhar wal istidlal muaddiyaini ila dzalik. Maka dalam masalah kita juga, sesungguhnya kita mengenal Tuhan kita Allah itu wajib. Mengenal Allah itu wajib hukumnya. Mengenal Allah wajib hukumnya itu, ya, itu tidak mungkin dengan taklid. Taklid apa? Tanpa mengetahui, ikut-ikut saja. Enggak bisa, kata beliau. Ikut-ikut saja. Maka dengan demikian, karena tidak boleh kita ikut-ikut orang tanpa ilmu, sedangkan mengenal Allah itu wajib, maka wajib pula jalan menuju kepada yang wajib. Seperti solat. Untuk solat kita harus wudu. Wudu itu kenapa jadinya wajib? Karena enggak sah solat kalau kita tidak berwudu. Jadilah kalau salat wajib, wudu juga wajib. Nah, begitu juga dalam hal ini, mengenal Allah itu wajib, maka ilmu untuk mengenal Allah wajib tidak? Wajib pula, kata beliau. Nah, untuk mendapatkan ilmu itu, maka dengan demikian Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini jalan mendapatkan ilmu mengenal Allah itu juga wajib untuk dipelajari. Nah, begitu. Beliau jelaskan seperti itu, ya. Jadi jalan-jalan itu apa? Seperti bernalar dan mencari bukti, ya. Faqad amarana Allah azza wa jalla bidzalika wa da'a ilaihi faqala azza wa jalla qul induru madza fis samawati wal ard. Allah telah menyuruh kita untuk berpikir, kata beliau, sesuai dengan firman-Nya, qul induru madza fis samawati wal ard. Katakanlah, lihatlah apa yang ada yang di langit dan yang di bumi. Begitu juga beliau kutip firman Allah, afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Adakah kalian melihat apa yang kalian pancarkan itu? Kata Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Waqi'ah, ya. A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah kalian yang menciptakannya atau kami yang menciptakannya? Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun? Adakah kalian melihat air yang kalian minum? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan dari awan itu ataukah kami yang menurunkan? Itu kan firman Allah menyuruh kita untuk apa? Undur. Itulah yang kata Imam Abu Ishaq apa? Nazar. Nazar itu wajib untuk mengenal Allah. Undur, memperhatikan, berpikir secara seksama, karena Allah menyuruh dalam banyak ayatnya. Allah suruh lihat itu supaya apa? A antum takhluquna am nahnul khaliqun? Kaliankah yang menciptakan air mani yang kalian pancarkan itu atau kami yang ciptakan? Sehingga dari air mani itu akan jadi
manusia yang lain yang sempurna seperti kita. Nggak ada kurangnya. Kalau kita tahu ya bahwa kalau yang asli, yang pertama asli, yang nomor 2 sudah kurang dikit, nomor 3 kurang dikit, terus kalau turunannya itu akan berkurang. Tapi air mani manusia tidak menjadikan yang setelah itu kurang. Enggak, sama, bahkan lebih bagus daripada yang pertama kadang. Anak gedanya lebih tegar daripada gedanya. Cucu gedanya lebih hayu daripada gedanya. Padahal itu dari kita ini. Kakeknya biasa-biasa saja, cucunya luar biasa. Bagaimana kakeknya orang bodoh, orang nggak paham ini, lemah secara ini, tapi punya cucu lebih hebat. Padahal dari air mani dia, secara biologis. Antum takhluqunahu, emangnya kalian yang menciptakan itu, kata Allah. Aku yang ciptakan itu. Itu ayat yang menyuruh kita untuk unzur, nazar. Nah, ayat Allah. Jadi kalau dibilang bahwa ini kan ulama ahlul Quran juga. Kenapa? Mengutip ayat-ayat Al-Quran, mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari ayat. Nah, kalau demikian sesuai yang kita pahami semalam ya, faman ankara an-nazar wal istidlal la yakhlu imma an yunkir bid-dalil au bi ghairihi au bi. Maka dari sini sebagaimana kita belajar tadi malam, ini berarti sekarang kita belajar ilmu akidah atau iman akidah. Ilmu akidah. Demi apa? Demi menyelesaikan banyak pemahaman yang rancu. Beliau jelaskan permasalahan ini. Jadi poin yang pertama adalah itu, ya. Para ulama ahlu sunnah, para ulama akidah menjelaskan bahwa kewajiban pertama bagi kita mengenal siapa Allah Tuhan kita, itu keyakinan. Maka kalau ada hari ini orang yang mencari ilmu biologi, fisika, dengan kimia, mereka bicara tentang ini loh kekuasaan Allah, itu sesuai dengan metode ahlul haq. Ya, mereka mencari daripada sumber dari biologi, ilmu falak dan yang lain, mereka jelaskan tentang kosmos. Demi apa? Mereka jelaskan bahwa ini loh kekuasaan Allah. Kita belajar mengenal Allah melalui makhluknya, melalui alam ini. Itu betul secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, pegah buat panena buka Quran mentengkah selesai urusan. Quran saja kita, enggak usah dengan ilmu-ilmu itu. Enggak, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama Ahlul Haq juga mengajarkan manusia mengenal Allah melalui itu. Betul adanya. Kenapa? Al-Quran sendiri menyuruh, lihat apa yang di alam dan di langit dan di bumi ini supaya engkau kenal siapa Allah. Nah, ya, sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan lain waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita dan Allah jadikan, Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ikfina bihalalika an haramika wa fadlika aman siwak. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.